Selamat pagi saudara-saudara yang Kristus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi bersama Heaven Ministry. Pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang tingkatan hidup orang Kristen bagian ketiga. Kemarin kita sudah melihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang dibentuk Tuhan untuk menjadi hambanya yang luar biasa. Saudara-saudara, kehidupan di padang gurun adalah kehidupan yang harus dijalani oleh semua orang yang telah dipanggil Tuhan. Suatu masa persiapan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal atau luar biasa. Sebagai manusia, apalagi di zaman yang serba instan ini, di mana semua orang mengharapkan semua hal bisa cepat terjadi, maka masa di padang gurun adalah masa yang paling menyusahkan dalam hidupnya. Tuhan yang biasanya dekat, tiba-tiba saja menghilang dan tak dapat ditemukan. Doa-doa serasa menghantam tembok, tidak ada yang terjawab, usaha-usaha berantakan, tidak ada yang berhasil. Apakah benar Tuhan meninggalkan seseorang dalam masa padang gurun? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti tertulis dalam Alkitab, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun ayah ibu meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah tertulis di dalam Mazmur seperti begitu? Hanya saja Tuhan melihat kita dari kejauhan. Sama seperti orang yang telah beranjak dewasa, orang tua kita tidak akan membantu kita dalam segala hal. Orang tua membiarkan kita bila kita pakai pakaian, kita sekolah dan sebagainya. Orang tua kita tidak akan menemani kita di sekolah seperti waktu kita masih playgroup atau TK. Ia melatih kita untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap berpegang teguh padanya atau lari meninggalkan dia? Di padang gurun karakter seseorang diubah oleh Tuhan. Padang gurun adalah masa pemurnian, tempat di mana kedagingan dihancurkan, tempat di mana motivasi dimurnikan. Kalau zaman dahulu semua motivasi kita hanya untuk saya seperti film India, saya pingin terkenal, saya pingin ini. Mulai sekarang kita berkata, Tuhan, kau menginginkan apa buat saya? Tuhan menginginkan aku berbuat apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Tadinya senter hidup kita ialah saya menjadi Tuhan. Tempat di mana kita semua dibentuk agar mempunyai karakter ilahi. Tempat di mana kita akan diubahkan menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita ingat, walaupun kita berada dalam padang gurun, Allah tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan selalu mencukupi segala keperluan kita. Hanya saja keperluan yang dipenuhi ialah kebutuhan dasar kita. Sama seperti Israel di padang gurun dipenuhi kebutuhannya akan makanan mana, tapi hanya makanan untuk menyehatkan tubuh saja, bukan makanan yang bisa memuaskan lidah kita. Tuhan juga tetap menyediakan pakaian buat kita. Hanya saja pakaian diberikan bukan pakaian yang dapat memuaskan keinginan daging kita, tapi pakaian yang membuat kita tidak telanjang dan tidak kedinginan. Ingat bangsa Israel, pakaian dan kasutnya tidak rusak selama 40 tahun. Padang gurun adalah tempat Allah mengajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kedagingan selalu menuntut tidak pernah dapat dipuaskan. Tidak pernah ada kata cukup keluar dari mulut kita. Selalu saja setiap orang merasa kekurangan. Cobalah saudara-saudara pikirkan, dulu saudara pingin punya sepeda motor. Tuhan, aku pingin punya sepeda motor Tuhan. Capek jalan kaki, capek naik angkot. Tuhan berikan sepeda motor. Kemudian saudara berkata, Tuhan, sepeda motornya yang bagusan dong, ini terlalu jelek. Tuhan gantikan yang lebih bagus. Saudara kemudian mulai iri dengan orang-orang yang punya mobil. Tuhan, aku pengen mobil yang jelek juga tidak apa-apa Tuhan, asal aku tidak hujanan, aku tidak kedinginan. Tuhan memberikan mobil. Mungkin waktu itu Tuhan memberikan Xenia, Avanza, mobil 1 juta umat. Kemudian saudara berkata, Tuhan, ini kurang bagus, aku malu kalau pakai mobil ini. Itu kan kita manusia, saudara-saudara, tidak pernah dipuaskan. Di padang gurun Tuhan mengajar kita arti kita kebutuhan, bukan keinginan atau keperluan. Kita cukup makan tahu tempe, cukup makan telur, tak perlu makan ayam, tak perlu makan sapi. Tapi kedagingan selalu membutuhkan lebih. Kita tidak perlu makan steak, sekali makan 500.000 1 juta, saudara-saudara. Bahkan lebih dari itu di tempat yang lebih mewah. Contohnya setiap manusia membutuhkan pakaian, tapi daging membutuhkan pakaian yang bermerek. Kita pingin pakaian yang bermerek, Louis Vuitton, PKD, Hermes, pakaian-pakaian yang terkenal. Kita pingin dikenal orang sebagai orang kaya. Tahukah saudara-saudara bahwa orang-orang kaya tidak pernah memakai pakaian merek terkenal karena mereka sudah kaya. Mereka tidak pingin memperkayakan orang yang punya merek tersebut. Tapi orang-orang yang masih miskin dan merasa
harus kelihatan seperti orang kaya, maka mereka membeli pakaian merek-merek terkenal biar bisa dengan memusungkan datanya mereka berkata, aku orang kaya. Saudara-saudara, yang bilang orang kaya atau bukan itu dunia, bukan dengan cara flexing saudara yang pamer kemana-mana. Manusia membutuhkan rumah, tapi daging menginginkan rumah yang lebih besar dari yang kita miliki sekarang. Kita membutuhkan kendaraan, tapi daging selalu tidak pernah puas dengan kendaraan yang kita miliki, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk itulah diperlukan padang gurun agar manusia dapat berkata kepada daging, cukup, segala yang kubutuhkan telah dipenuhi oleh Tuhan. Manusia belajar arti kata banyak yang diperlukan, beli yang dibutuhkan. Tuhan tidak pernah membatasi keinginan kita, hanya saja Tuhan tidak menginginkan keserakahan dalam diri kita. Seseorang yang telah dilatih di padang gurun akan sadar bahwa semua yang dia miliki adalah milik Allah. Dia hanya menjadi perantara Allah saja dalam menjalankan berkat-berkat yang diberikan kepadanya. Sehingga setiap ia mau menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya, akan ia tanyakan dahulu kepada pemilik harta, apakah ia boleh menggunakannya. Tapi yang terjadi sekarang ialah saudara-saudara sudah merasa puas apa bisa memberikan 10%. Bahkan sekarang semua orang tidak mau memberikan 10%. Katanya berilah sesuai dengan keinginan hatimu. Luar biasa. Saudara-saudara, kita semua milik Allah. Kita semua telah dibeli lunas oleh Yesus Kristus. Tadinya kita milik iblis sepenuhnya, sekarang kita milik Allah. Semua harta kita, keluarga kita, semuanya milik Allah. Kita hanya disuruh untuk mengelolanya. Jadi orang yang di padang gurun, ia tidak akan lagi menggunakan uangnya atau hartanya yang lain untuk memuaskan nafsu kedagingannya, karena ia sadar apabila ia salah menyalahgunakan harta yang dititipkan kepadanya akan membuat sang pemilik harta marah kepadanya. Keserakahan akan dihancurkan di padang gurun. Banyak pelayanan saat ini bekerja atas dasar keinginan kedagingan. Semua yang diperbuat adalah baik menurut ukuran manusia, tapi bukan menurut ukuran Tuhan. Banyak hamba Tuhan diberikan berbagai macam karunia dengan maksud agar karunia tersebut digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang terjadi ialah karunia digunakan untuk nama besar hamba Tuhan tersebut, dan berarti ia telah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kemuliaannya dicuri, saudaraku. Setiap orang mencuri kemuliaan Tuhan akan dihancurkan olehnya. Tapi siapa yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan juga akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Tuhan. Untuk itulah diperlukan padang gurun agar manusia mengerti tujuan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk merendahkan diri kita, agar kita jangan sombong merasa hebat padahal kita tidak punya apa-apa. Setiap orang yang telah lahir baru atau telah mendapat baptisan roh dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Yang dimaksud menjadi pelayan Tuhan ialah menjadi pelayan Tuhan di tempat yang Tuhan telah tunjukkan padanya. Apabila ia seorang pegawai, maka ia akan menjadi pegawai yang baik, dan banyak orang yang tertarik pada Yesus melihat cara dia bekerja. Semua orang berkata, orang ini jujur, orang ini tulus, pakai dia buat bekerja. Pimpinan-pimpinannya senang. I have decided to follow Jesus.